Hari ini tanggal 6 September tahun 2023, ada saham PTPP atau saham plat merah milik negara yang mengincar kontrak hingga 34,5 triliun. Emiten BUMN bernama PTPP meraup kontrak baru senilai 22,5 triliun sampai akhir Agustus 2023. PTPP ini adalah saham berplat merah milik negara. Bagaimana profil sahamnya dan bagaimana prospek sahamnya? Perusahaan ini dicatat pada tanggal 8 Februari 2010 yang didirikan pada tanggal 26 Agustus 1953 dengan nama NV Pembangunan Perumahan. Untuk bidang usahanya bergerak di sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan. Untuk kegiatan utamanya adalah pelaksanaan konstruksi, investasi, dan pengelolaan di bidang infrastruktur dan energi. Untuk sekilas gambarannya, PTPP pendapatannya 3,68 triliun di bulan Juni 2023 atau turun sebesar 22,34 kasus sama tahun kemarin atau tahun 2022. Untuk laba bersihnya PTPP mengalami kenaikan 5,8%. Untuk margin laba bersihnya menjadi 36,29%. Kita lihat laporan keuangan dari PTPP. Untuk 2008 mendapatkan pendapatan sebesar 3,9 triliun. Di 2009 4,2 triliun, di 2010 4,4 triliun, di 2011 6,2 triliun, di 2012 8 triliun, di 2013 11,6 triliun, di 2018 25 triliun, di 2019 24,6 triliun, di 2021 16 triliun, di 2022 18,9 triliun. Untuk laporan tahunan untuk pendapatan PTPP mengalami naik turun, tetapi untuk dari 2008 sampai 2022 PTPP pendapatannya mengalami kenaikan. Untuk asetnya dari 2008 PTPP 2,7 triliun, 2010 5,4 triliun, 2012 8,5 triliun, 2014 14,6 triliun, 2016 31 triliun, 2018 52 triliun, 2020 53 triliun, 2022 57 triliun. Untuk saham PTPP ini aset yang dimilikinya mengalami kenaikan. Jadi setiap tahun untuk perusahaan ini kinerjanya sangat baik. Kesimpulan dari analisa fundamental PTPP, untuk profitnya perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut. Perusahaan mencetak EPS positif 5 tahun berturut-turut. Under value untuk Buffett intrinsic value-nya, PBV-nya di bawah dari 1, juga murah. Untuk skornya ada 5 hijau dan 4 merah, dan skor hijau 2 untuk net profit dan IPS-nya. Jadi untuk analisa fundamental dari PTPP ini sangat bagus dan harganya juga masih murah.
Kita lihat periode earning per share-nya. Tahun 2020 di bulan Juni atau kuartal 2 itu berangka 0, di 2021 8, di 2022 9, dan di 2023 10. Untuk jumlah earning per share-nya di 2020 adalah 21, di 2021 43, dan di 2022 44, 2023 31. Jadi untuk IPS-nya masih positif ya. Berapa harga wajar dari PTPP? Untuk PBV-nya adalah 0,35, untuk BVPS-nya adalah 1807,43. Jadinya harga dari PTPP masih sangat murah apabila dibandingkan dengan BVPS-nya atau book value per share. Dividen yang pernah diberikan oleh PTPP terakhir pada bulan Juni tahun 2020 sebesar 33.842. Kita lihat untuk analisa teknikal. Untuk PTPP harga 635 berada di bawah atau berada dekat dengan titik resisten yang sebesar 505. Untuk titik supportnya di 505, dan untuk titik resistennya di 4363. Jadi 635 ini PTPP masih berada di bawah atau grafiknya masih di bawah. Kita lihat time frame 1 tahun. Kita lihat time frame untuk 1 tahunnya. Untuk titik supportnya di 505, dan di titik resistennya adalah di 1050. Untuk 505 sekarang di 635. Sekarang untuk PTPP apabila dia bisa keluar 645, maka PTPP bisa dikatakan sedang uptrend atau saham yang sedang naik. Apabila dia tidak bisa keluar dari 645 dan dia kembali turun ke bawah, maka PTPP akan kembali menjadi saham yang downtrend atau saham yang sedang turun. Untuk sementara kita wait and see dulu, kita lihat dulu pergerakan dari PTPP, apakah dia bisa tembus di 645 atau enggak. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk PTPP. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih. Kesimpulan dari saham PTPP ini, untuk fundamentalnya tadi juga bagus, untuk PBV-nya juga masih sangat murah, untuk asetnya juga semakin naik, pendapatannya juga semakin naik dari tahun ke tahun. Untuk grafiknya sekarang PTPP masih di bawah. Kita lihat grafik selama melantai masih di bawah. Apakah ini saham yang salah harga? Untuk grafiknya juga sudah mulai uptrend apabila dia bisa keluar dari 645. Untuk sekarang kita lihat dulu atau wait and see dulu, apakah PTPP ini akan bisa keluar dari 645. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk saham PTPP. Kita kupas saham dari fundamental dan analisa teknikalnya. Tetap berhati-hati, jangan sembarangan kita ambil perusahaan atau kita berinvestasi. Terima kasih.